Karena sehat itu hal mutlak yang perlu kita perjuangkan. Setiap hari kita berdoa. Di dalam doa, duduk di antara dua sujud, ada doa meminta kesehatan. Tapi Allah tidak akan merubah satu kaum manakala kaum itu tidak mau berubahnya. Bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga kesehatannya? Apa yang harus dilakukan? Langkah ketujuh kalau begitu. Narasi yang tadi saya buat, bahwa mobil, motor tidak lebih penting dari tubuh kita, lebih rendah nilainya dari tubuh kita pastinya, tetapi kenyataan yang ada bahwa kita lebih sayang sama motor dan mobil kita. Tadi gimana cara nyayanginnya? Bawa ke bengkel, rutin, tune up, periksa. Langkah ketujuh apa Pak untuk menjaga tubuh kita? General check up sebelum sakit. Itu jawabannya. Sudahkah Bapak lakukan general check up sebelum sakit? Hah? Sudah pernah. Apakah dilakukan secara berkala? Sama aja pertanyaannya. Sudahkah Bapak bawa ke bengkel untuk ganti oli? Sudah Pak. Berkala? Tidak. Ya cepat jebol nanti mobil motornya, kan gitu. Mau Pak medical check up? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan. Mau tidak medical check up? Kita punya 1000 alasan untuk menolak medical check up Pak. Dengan alasan takut ketahuan penyakitnya, betul tidak? Dengan alasan mahal, dengan alasan tidak sempat. 1000 alasan untuk nolak. Ya. Tapi medical check up sangat penting. WHO sudah mengatakan 30 tahun yang lalu. Mau sehat, rutin medical check up. Tujuan medical check up apa? Ada dua. Bagi yang belum sakit, memastikan apakah tubuhnya benar-benar sehat atau tidak sakit. Karena di luar sana, menurut WHO, 70% penduduk dunia tidak sakit namun tidak sehat Pak. Ini masalah. Kenapa penyakit jantung dan stroke menjadi pembunuh nomor 1 Pak? Kenapa? Karena penyakit tersebut terlambat ketahuannya, betul? Tiba-tiba kita kena serangan jantung, tiba-tiba kena serangan stroke, terlambat ketahuannya, betul ya? Kenapa terlambat ketahuannya? Ya tidak pernah melakukan pemeriksaan secara rutin. Andai kata kita melakukan pemeriksaan secara rutin dan ditemukan adanya kelainan di jantung, kelainan di otak, kelainan di ginjal, di paru, dan kelainan itu masih ringan, insya Allah ngobatinya jauh lebih mudah dan murah. Tapi kalau sudah terlanjur parah, pastinya susah dan mahal biayanya. Itu jawabannya. Dan tujuan medical check up yang kedua, memastikan diagnosis yang tepat. Ada dasar hadisnya, jika kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Tepat ini tidak bisa kira-kira. Ada pasien saya, dok saya sakit pinggang sudah 6 bulan tidak sembuh-sembuh, saya sudah ke dokter ahli saraf, diperiksa ternyata bukan saraf kejepit, pindah lagi ke dokter ahli ginjal, ternyata bukan gangguan ginjal. Lalu saya harus bagaimana dok? Sementara obat yang saya minum hanya obat pereda nyeri. Lakukan medical check up holistik. Kita punya 2 teknologi. Di klinik kita punya 2 teknologi. Alat kita ini berbeda dengan alat yang ada di rumah sakit. Teknologi pertama Human Resonance Magnetic Analyzer, dan teknologi kedua adalah teknologi 3D NLS Bioscanner. Alat scanning Pak. Pemeriksaannya menyeluruh, komplit. Ya, dengan pemeriksaan yang menyeluruh tersebut, alhamdulillah saya bisa menentukan diagnosis yang tepat untuk si pasien tadi. Yang katanya sakit pinggang, ternyata penyakitnya infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya infeksi di rahim, baru saya kasih resep. Datang lagi bapak-bapak, dok saya sering mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit apa Pak? Mah. Ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan secara holistik dengan teknologi yang kita punya tadi, tanpa diambil darahnya, kita punya teknologi Human Resonance Magnetic Analyzer. Ini teknologi terbaru. Alat ini saya temukan di Beijing, dan teknologi CT scan, teknologi terbaru, penemunya orang Rusia. Ya, itu alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini, tiduran di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala, hasilnya berupa gambar-gambar organ 3 dimensi full color dari kepala sampai ujung kaki, semua di print. Ya kurang lebih 30 lembar Pak. Nah ibu tadi, bapak tadi yang katanya sakit mah, ternyata setelah diperiksa bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Bapak kalau sakit mah biasanya minum obat apa? Promah. Tapi kalau sakit batu empedu minum promah, sembuh enggak? Polisilen, sembuh enggak? Milanta, omeprazol, apapun namanya obat mah,
Kalau diagnosisnya salah, tentunya penyakitnya pun tidak akan sembuh. Inilah pentingnya medical check up bagi mereka yang sudah sakit. Alhamdulillah dengan teknologi yang kita punya, Pak, ya, dengan alat-alat yang kita punya di Kampung Sehat Holistik itu memudahkan saya untuk menegakkan diagnosis. Mau Pak medical check up? Saya undang Bapak ke Kampung Sehat Holistik, mau? Hah? Sekali lagi saya tanya, mau tidak untuk saya undang medical check up secara holistik di klinik saya, karena sudah ada 300.000 jemaah di Jabodetabek melakukan medical check up di klinik kami. Ya, kalau Bapak mau silahkan nanti hubungin Mas Reja. Insya Allah biayanya terjangkau, karena kalau Bapak melakukan medical check up standar di rumah sakit itu biayanya pastinya sudah tidak terjangkau lah. Jangankan medical check up komplit, Pak, PCR swab aja udah mahal, Pak, betul nggak, Pak? PCR swab saja 2 tahun yang lalu itu biayanya 1,5 juta, betul nggak, Pak? Pemeriksaan 15 macam dengan periksa darah, entah fungsi ginjal, fungsi liver, urium, kreatinin, SGOT, SGPT, periksa darah, hanya 15 macam. Itu saya harus keluarkan uang 1,5 sampai 2 juta, Pak. Betul nggak, Pak? Nah, kalau pemeriksaan komplit sampai dengan teknologi CT scan, berapa yang harus kita keluarkan kalau dilakukan dengan cara konvensional? Itu tidak bisa pakai BPJS, Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah dengan medical check up holistik yang kita punya, itu biayanya, boleh saya sebut? Boleh saya sebut, Pak? Saya minta izin dulu ya. Itu 1.250.000. Ini tidak ada artinya dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan fasilitas 250 parameter pemeriksaan dan seluruh organ di scan. Ya, 1.250.000. Silahkan daftar. Kalau Bapak Ibu daftar sama Mas Reja dan tim saya, ada Mas Reja, ada Mas Robi, ya. Saya kasih hadiah. Mau hadiah? Saya kasih hadiah bagi yang daftar sekarang, itu hadiahnya terapi iTera dengan teknologi yang terbaru. Ini terapi yang tadi sudah saya ceritakan, alatnya juga baru kita datangkan, teknologi dari Jerman, ya. Itu untuk memperbaiki saraf tulang belakang, memperbaiki organ-organ yang rusak, membantu proses regenerasi sel dan macam-macam. Nanti Bapak bisa lihat di klinik.